tahun. Itu berarti baru usia 33 tahun. Artinya di masa abad pertama itu, di tahun ke-30-an itu, Yesus masih hidup bersama juga dengan orang-orang yang kamu sebutkan tadi, yang disebut para nabi ini. Karena di situ masih ada Petrus dan para rasul, ada Paulus. Mereka masih hidup sejaman. Begitu, bro. Makanya ketika Yesus katakan bahwa hati-hatilah dengan nabi-nabi palsu, itu merujuk kepada seorang yang akan datang dan mengaku nabi. Padahal itu sebenarnya tidak ada nabi lagi. Pak, tercatat di mana seperti itu gitu loh. Di mana Yesus yang menyematkan seperti itu? Dia adalah rasul, itu disematkan Yesus di mana gitu loh. Data itu. Oke, sebentar. Aduh. Itu yang saya tagih dari Anda. Bentar ya teman-teman, saya ambil air putih dulu ya Pak ya, sementara Anda nyari ya. Oke, di Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-15. Berapa? Kisah Rasul 9 ayat yang ke-15. Jadi ketika pertobatannya Paulus, yang dia mengalami perjumpaan dengan Yesus itu, lalu Yesus katakan, Tuhan katakan kepada si Ananias untuk datang berdoa buat Paulus. Lalu Ananias berkata kepada Tuhan bahwa orang ini adalah orang yang jahat. Dia punya rancangan untuk pembunuhan. Ayat yang ke-15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Oke. Jadi Paulus ini saya tampilkan. Ya. Kan kata Anda ini biar nggak salah ya. Kisah Para Rasul 9:15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab seorang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberi namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Pak, yang kita pertanyakan ya, argumentasi Anda tadi yang di sini ya, di Kisah Para Rasul 13 nih. Sebentar. 13 nomor 1. Bentar ya, saya buka dulu. Nah, penyematan dari Yesus ini, mereka ini adalah nabi, itu mana datanya? Itu yang saya tagih dari tadi. Kata Anda ini kan sejaman sudah dilantik Yesus, lah anggap kayak gitu. Ya, disematkan Yesus. Itu di mana datanya? Saya tidak mengatakan bahwa orang-orang ini, Barnabas dan teman-teman itu, dipilih Yesus atau dilantik Yesus untuk menjadi nabi. Di situ kan dijelaskan bahwa ada nabi pada saat itu. Nah, itu mereka itu kan hidup sejaman dengan Yesus. Makanya ini kejadian, Pak, sorry Pak. Ini kejadian setelah Yesus tidak ada, udah diangkat jauh ini puluhan tahun di Antioquia ini. Di Antioquia itu juga masih di kisaran abad pertama. Makanya orang-orang ini masih hidup sejaman dengan Yesus. Hah? Sejaman dengan Yesus? Paulus kagak pernah ketemu Yesus, Pak. Gimana sih? Memang Paulus ini kagak pernah ketemu Yesus, nggak pernah. Paulus hanya mengaku di Kisah Para Rasul 9 tadi yang Anda sampaikan kepada saya, dia menemui Yesus dalam bentuk kilat aja, nggak ada tatap muka, nggak ada. Baik, Ucup, Yusuf, dengar. Menurut kamu, Paulus itu hidup sejaman dengan Yesus enggak? Enggak. Enggak, oke. Paulus itu hidup sejaman dengan para murid-murid Yesus enggak?
Kalau muridnya iya sama Lukas tuh juga tuh. Muridnya iya. Oke. Makanya kan mereka hijrah ke Antioquia nih. Paulus ini yang hidup sejaman dengan murid-murid Yesus adalah hidup juga sejaman dengan Yesus. Ya, Karena lalu Paulus ini dia itu adalah muridnya Gamaliel. Iya, makanya. Nah, Gamaliel itu. Makanya Pak, mana pengesahannya dari Yesus? Kata Anda Nabi nggak ada lagi, tapi kitab Anda setelah Yesus naik ya terangkat ke langit masih banyak nongol-nongol ya para nabi nih. Nongol nabi. Paham sih? Saya kan sudah bilang para nabi yang ada di Kisah Para Rasul 13 ini, mereka ini sudah mendapat gelar kenabian itu bahkan mungkin sebelum Yesus lahir, atau mungkin mereka ini hidup sejaman dengan Yesus. Artinya ketika sebelum Yesus metong, mereka ini sudah mendapat gelar nabinya, makanya masih dipakai gelar nabinya. Tetapi setelah Yesus metong, perhatikan ucapan Anda. Mereka ini sudah mendapat gelar nabinya, kata Anda. Mereka ini sudah mendapat gelar nabinya. Nah, waktu itu Yesus, kata Anda, sudah menyematkan kepada mereka gelar nabinya. Itu di mana itu tertulis? Siapa yang bilang Yesus menyematkan gelar nabi kepada mereka? Ya sudah, ini gimana nih nabi setelah Yesus? Iya, ini kan ditulis oleh Lukas. Ini sejarah, fakta yang ada pada saat itu, bahwa pada saat itu masih ada orang-orang yang mendapat gelar nabi untuk mereka tuh bisa melayani waktu itu. Tadi kata Anda nggak ada lagi nabi. Gelar kenabian itu sudah ditutup Yesus. Jadi setelah Yesus metong, maka tidak ada lagi yang namanya nabi. Makanya kenapa Yesus ini muncul di Antioquia nabi? Aduh, my goodness. Iya, kata Anda nabi sudah nggak ada lagi waktu Yesus mati. Ini kejadian setelah Yesus loh. Bro, Anda kok nggak nangkap apa yang saya sampaikan? Gelar orang-orang yang kita baca di Kisah 13 ayat 1 ini itu berbicara tentang gelar kenabian yang mereka terima, bisa juga sebelum Yesus ada atau semasa Yesus ada. Makanya setelah Yesus juga sudah naik ke surga, mereka itu masih hidup, masih bertahan sampai saat itu. Ya, datanya di mana yang kayak gitu, Pak? Datanya mana? Soalnya saya baru dengar dari Anda, makanya saya minta datanya. Anda mengatakan nabi ditutup sudah oleh Yesus, ya. Yang ini disematkan gelar nabi itu sejak zaman Yesus hidup. Nah, ini mana pengesahannya dari Yesus? Oke, bro. Sebentar. Karena paket saya sudah hampir habis ini. Aduh. Kita lanjut lagi besok nanti ya. Iya, oke lah. Ya. Oke. Soalnya ini paket saya udah mau habis. Besok kita sambung lagi ya. Baik. Oke. Thank you, bro. Oke. Puyeng sama saya. Udah saya bilang Bible Anda itu di otak saya, ya, di otak saya nih. Masa setelah Yesus kagak ada nabi lagi? Nongol tuh nabi setelah Yesus diangkat ke langit, masih banyak nabi bermunculan gitu. Iya teman-teman, gak tau udah alasan habis paket rupanya. Itu tuh besok tuh banyak PT-nya kabur alasan habis paket. Ya terserah kalian ya, terserah kalian mau ambil potong-potong jadi PT, terserah gitu ya. Ya hanya dua yang saya larang ya teman-teman dari kalian. Saya mengizinkan dakwah saya untuk disebarkan. Ya keuntungan buat Anda silahkan gitu ya. Setidaknya satu ya. Kalau memakai video saya setidaknya tag channel YouTube saya gitu ya. Tolong nih pesan dari saya, setidaknya kalau kalian mengambil tag channel YouTube saya di videonya gitu ya. Terus yang kedua ya, larangan-larangan yang saya katakan kepada Anda ini, ketika saya live jangan Anda merelaynya di TikTok juga gitu. Silakan Anda melivekan live saya ini ke YouTube Anda, jangan ke TikTok juga, nanti pelanggaran ya.
Jadi itu hal penting ya, hal penting yang harus saya sampaikan. Gak apa-apa, ambil aja, sebarkan, luaskan ya dakwah ya, kayak gitu ya. Sebarkan, luaskan dakwah. Kalaupun ada hasilnya, itu berarti ya atas usaha Anda menyebarkan dakwah saya gitu. Ya adsense-nya buat Anda lah. Tapi jangan lupa juga ya bantu untuk perkembangan Islam gitu. Saya enggak ini. Terus yang ketiga nih ya teman-teman, jangan namanya sama juga. Namanya jangan sama juga ya. Yusuf PI bikin di TikTok atau di YouTube, jangan. Pakailah nama sendiri, jangan disama ya, jangan. Ya itu aja pesan saya yang perlu diperhatikan para penyiar ya. Depan Darwin Mamam. Sabar lah. Mana tadi? Mana. Habis paket rupanya Pak Pendeta ya. Biarlah habis paket ya, Pak Pendetanya habis paket. Selamat malam. Selamat malam. Aduh. Halo, selamat malam Bang. Selamat malam. Malam. Iya, dari Kristen ya Bang ya. Open cam dulu lah. Oke. Ya, dari Kristen. Silakan dibuka dulu kameranya. Sabar ya Bang ya, sabar. Oke Bang. Sabar Bang ya, sabar. Bentar. Sales Edis TV ada komen teman-teman. Sub katanya ditunggu Edis TV itu. Sales Edis TV ada di bawah tuh ya salesnya. ada. Sales Edis TV. Oke Bang. Oke Bang. Iya, mungkin ada yang perlu kita diskusikan, silakan. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Ini aja Bang, saya mau tanya, kenapa salib Yesus itu rancangan bingung? Iya, rancangan bingung Bang. Iya, apa karena, alasan Abang tuh milih? Karena gini ya, karena gini. Ini awal cerita ya Bang ya. Karena Bang gini Bang, karena di Kristen itu bukan rancangan bingung. Iya. Bentar dulu. Ya, saya akan jelaskan sama Abang, oke? Ya. Gini. Awalnya Bang ya, saya diskusi dengan Edis ya tentang masalah iblis tuh ya. Lalu saya bawakan Yohanes 13 nomor 2. Iblis membisikkan rencana kepada Yudas untuk mengkhianati Yesus agar terjadi penyalipan. Gitu. Dan Edis itu sepakat penyalipan rencana iblis, kata Edis. Lalu ada yang ngamuk, menunjukkan juga dalilnya, Pak Bom, bahwa penyalipan itu adalah rancangan Allah Bapa katanya. Gitu. Itu kata Bom. Udah dua pendapat yang berbeda nih, Edis dengan Bom kan kayak gitu. Habis itu ada kemarin yang debat sama saya, namanya Mata Pisau gitu, Mata Pisau ya. Ini lain lagi jawabannya sama Ibu Karyana. Penyalipan itu rancangan manusia. Jadi mana yang betul? Rancangan bingung ini namanya. Aduh, bingung saya.
bingung gitu. Iyalah, kalau menurut abang bingung itu wajar-wajar saja, karena abang kan bukan Kristen, abang kan Muslim. Jadi kalau abang bingung ya pasti bingung, karena abang kan tidak percaya Yesus. Oh, saya percaya Yesus, Bang. Sorry. Berarti kalau abang percaya Yesus, abang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat abang. Mana dia mengaku Tuhan? Saya percaya Yesus berkata, ini selalu, bentar Bang, dulu. ini, Bang. Abang, saya percaya, saya percaya dengan Yesus. Bang, Bentar, saya percaya dengan Yesus, Bang, ya. Inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya percaya dengan Yesus. Dia adalah utusan Tuhan. Abang tadi bilang gini, sabar Bang. Abang tadi bilang, saya tanyakan, abang percaya Yesus? Percaya saya. Percaya. Nah, di Kristen itu pemahaman percaya itu kan iman, Bang. Nah, iman itu kan jelas dia. Kapan Yesus mengajarkan Kristen, Bang? Jelasnya bahwa yang kita percaya, yang kita sembah itu adalah Yesus Kristus. Bang, sejak kapan Yesus ngajarin Kristen, Bang? Abang mengakui, berarti abang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat abang. Bentar, Bang. Sejak kapan Yesus mengajari Kristen? Arti Kristen apa? Menurut abang, arti Kristen apa? Kristen itu kan Kristus, pengikut Yesus dari Antioquia. Nah, terus? Terus ajarannya, isinya kapan Yesus mengajari? Jadi begini ya, teman-teman, begini ya. Ini kalau orang Islam yang mau belajar tentang kekristenan, ya jadinya begini. Mereka nggak mau jujur sebenarnya. Termasuk bukan nggak mau jujur. Kalian sekarang gini, Bang, kita jujur, sejak kapan Yesus mengajarkan Kristen, Bang? Sejak kapan gitu? Saya nggak bohong ya. Sejak kapan Yesus mengajarkan Kristen? Sekarang kita mau jujur gini. Saya tidak mampu. Ya jujur aja gitu. Abang. Tapi karena abang angkat salib rancangan bingung, dan abang sendiri angkat tema itu, abang sendiri juga yang bingung. Nah ini kan repot, Bang. Bukan saya sendiri yang bingung, umat Kristen juga bingung semuanya. Masalahnya Edis dengan bom berantem. Ki Amat dengan bom berantem. Berantem gitu sampai open cam gitu. Terus Agatha dengan bom berantem. Mikana dengan bom berantem. Kayak gimana? Gara-gara siapa ini rancangan siapa ini penyalipan? Saya lihat kalau apologet Islam ini mereka bukan kita bahas materi aja gitu loh. Sejak kapan Yesus? Jujurlah, coba jujur gitu ya. Coba jujur Anda. Kristen itu munculnya kapan? Setelah Yesus diangkat. Ini pertanyaan. Ini pertanyaan seharusnya tidak perlu saya jawab karena mereka sudah tahu. Kan fakta historisnya kekristenan dengan Islam itu kan Kristen yang duluan ada tuh. Ya iya, maksudnya gini. Kristen itu nongol setelah Yesus itu diangkat. Nggak ada. Sejak kapan Yesus mengajarkan Kristen? Ayo, mana datanya? Abang belajar perjanjian lama nggak? Perjanjian lama baca nggak? Perjanjian lama apalagi bertentangan dengan perjanjian baru. Apa yang bertentangannya di mana, Bang? Bertentangannya di mana? Bilangan 23 nomor 19. Ya, Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Perjanjian baru apa? Allah menjelma jadi manusia. Bertentangan udah. Waktu dulu ya, perjanjian lama, keluaran Musa ya, nomor 33, nomor 20 ya, lagi firmannya, barang siapa melihat wajah Tuhan maka manusia itu akan mati. Bentar bang, saya jelaskan bertentangannya di mana gitu. Di keluaran Musa ya, pasal 33 nomor 20, di situ manusia yang melihat Tuhan maka manusia itu akan mati. Oke? Tiba-tiba di perjanjian baru ya, di perjanjian baru Tuhan turun ke muka bumi, mukanya dapat dilihat, bukan manusianya yang mati, tapi Tuhannya yang mati gitu.
Penjelasan panjang lebar si Yusuf PI. Iya. Makanya itu bertentangan. Abang harus belajar hermeneutik ya. Di Islam ada nggak? Bang belajar hermeneutik. Hermeneutik belajar nggak, Bang? Belajar nggak? Apanya? Apa ilmu hermeneutik itu apa, Bang? Supaya hermeneutik apa? Itu disiplin ilmu kayak gimana? Coba jelaskan sama saya. Jelaskan sama saya. Ilmu hermeneutika itu jelaskan sama saya. Kayak gimana? Yang Abang jelaskan panjang lebar itu jawaban satu itu beda konteks, Bang. Jadi jangan Abang pikir perjanjian lama perjanjian baru itu konteksnya sama. Itu beda, Bang. Beda konteks. Jadi sebenarnya tidak bertentangan. Kayak gitu. Itu makanya perjanjian lama dengan perjanjian baru adu mekanik mereka. Iya, saya kan bawa dalil tuh ya. Dulu zaman Nabi Musa, Tuhan kalau manusia melihat Tuhan, manusianya yang mati. Di zaman Yesus, Tuhannya kelihatan, bukan manusianya yang mati, tapi Tuhannya yang mati gitu. Itu udah bertentangan gitu. Apalagi ada lagi tuh di perjanjian lama itu yang bertentangan tentang masalah apa ya? Tentang masalah Yesus, nubuatannya di Yesaya 53 nomor 10 tuh. Ya, itu dipaksa Kristen juga untuk apa? Untuk di situ bahwa yang dinubuatkan adalah Yesus. Tuh. Itu juga. Terus di imamat tentang masalah makanan. Iya betul. Di imamat babi itu haram. Tiba-tiba di perjanjian baru jadi halal. Apa yang masuk? Kan bertentangan gitu, adu mekanik. Jadi perjanjian lama Bible itu dengan perjanjian baru adu mekanik sendiri mereka. Gitu, Bang. Macet kah abangnya? Halo? Bang. Macet. Aduh, macet. Macet, teman-teman. Macet. Sabar ya, sabar. Mana tadi? Mana Alex Emmanuel? Habis paket kali. Ya, habis paket juga itu. Udahlah, biarlah. Halo, selamat malam. Malam, Bang. Malam, Bang. Silakan open cam lah dulu. Ada saya ikuti saja. Apa yang kamu ada? Ya udah, open cam dulu. Silakan dibuka dulu kameranya. Gak usah, Bang. Oh ya udah, nggak usah juga kita diskusi ya. Nggak perlu ini, saya nggak perlu banyak cancincung gitu ya. Kalau nggak mau ikut aturan, nggak usah ikut aturan ya, nggak usah gitu kita diskusi. Halo, selamat malam. Selamat malam. Wah, Ibu Menteri Keuangan minta naik ini, Ibu Sri Mulyani ini. Ibu Menteri Keuangan ini, kita naikin ya.
Halo Bu. Ya, Pak. Bu. Ya. Iya. Kaget saya ya. Aduh. Tuh Bu, rancangan bingung. Ibu bilang rancangan manusia, bingung mereka. Rancangan iblis kah, rancangan Tuhan? Ibu bilang rancangan manusia. Baru naik Puyeng langsung- saya. Hah? Baru naik udah langsung Puyeng on. gitu. Iya. Gak tahu Ya, pala ada. gimana Pak Ustadz? Gak kayak gimana Bu, kagak kelar-kelar ini penyalipan ini rencana siapa? Rancangan bingung gitu. Jangan bingung Pak Ustadz. Kenapa jangan bingung? Ya harus tahu di hulu tadi, di hulu. Di hulu, Ya, di seperti hulu. apa? Iya. Biar tahu konsepnya seperti apa, konsep di awal dulu. Iya, kemarin itu Bu ya viral si Anu ya. Si Anu viral tuh ya. Dulu tuh saya viralin si Anu. Sekarang ini salib rancangan bingung, rancangan iblis, rancangan Allah Bapa atau rancangan manusia. Saya Bu lihat yang tadi piti-piti yang lewat, Kiamat bentrok dengan bom-bom. Edis bentrok dengan bom-bom. Nah tuh ya. Habis itu Agatha bentrok juga dengan bom-bom. Pendeta Esra Soru bentrok dengan Edis. Habis itu pendeta MYM bilang Edis itu sesat. Ada videonya tadi. Ada itu. Yang mana yang betul sih ya? Pusing saya. Ya. Aduh. Jawabannya Pak Ustadz, jawabannya sampai Tuhan datang begitu terus. Begitu terus. Imani saja udah ya gitu ya, pasrah. Aduh. Kok semuanya pada beda gitu loh teman-teman. Beda semuanya, nggak karuan gitu. Acak kadut. Kebanyakan makan pepaci. Pak Ustadz, Apa? Ustadz, sejujurnya yang kita heran yang Adam-Adam itu. Apa tak? Iya kan? Ya. Adam semua padahal di dalam dosa. Lebih baik kita ribut-ribut tapi saling koreksi gitu loh Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz kan koreksi kita nih. Ya artinya jadi saya jadi giat nih membaca Alkitab gitu kan. Iya bagus lah gitu. Bacalah kitab kau gitu ya Bu ya. Soal Kristen ini jangan malas baca gitu. Iya. Jadi ini membuat kita tantangan termotivasi. Kalau nggak ada tekanan kita nggak jadi. Kalau dulu kan saya agak santai aja nggak mikirin. Tapi sejak ada seperti ini ya saya jadi giat ini mempelajari. Semua kita terguncang ya kan. Jadi gini semua dulu, terguncang kata ibunya. Semua terguncang. Sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan datang kita begini. Aduh. Gini Pak Ustadz. Lalu apa yang mau ibu pertanyakan malam ini Bu? Coba Pak Ustadz sedikit dulu. Antikristus Apa? itu datangnya dari siapa? Antikristus. Antikristus. Ya, menurut Pak Ustadz datangnya dari siapa? Ini kita di dalam kita nih di dalam kekristenan menurut Kristen yang Pak Ustadz tahu antikristus itu seperti apa? Coba. Baik. Dari mana? Dari mana asalnya? Baik. Antikristus itu Bu ya, berdasarkan Bible Anda yang mengakui Yesus itu adalah Tuhan, itulah antikristus. Luar biasa. Saya punya datanya. Yang mengatakan Yesus itu Tuhan, itulah antikristus. Jadi gini Pak Ustadz. Zaman dulu kan ada tembok nih, tembok Yerusalem ya. Di dalamnya orang-orang Israel nih. Nggak mungkin yang anti di situ dari luar sana. Pasti orang di dalam. Ya betul, memang antikristus itu datangnya dari Kristen itu sendiri. Tapi di luar dari itu nggak masuk hitung. Nggak masuk hitung bagi Tuhan. Kecuali dia masuk ke dalam tembok itu.
Begitu ya, Ustadz? Bu, barang siapa, ya kata Yesus kan, barang siapa yang tidak mengakui dia datang sebagai anak manusia, maka dia antikristus. Betul nggak? Itu di Barang 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 nomor 7 kayaknya. Gimana apanya? 1 Antikristus itu bentar. Yang pasti di dalam kekristenan, bukan di luar. Jadi yang di luar itu nggak mengenal Kristus. Orang yang tidak mengenal Kristus tidak berhak dia sebagai antikristus. Gitu. Antikristus. Yes. Pasti yang di dalam kandang. Ya, di luar tidak. Maaf, umat muslim tidak ada yang antikristus. Karena mereka di luar kandang. Iya, nggak ada. Antikristus itu adalah yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Saya punya datanya. Ya. Oke. Atau gini aja Pak Ustadz. Konsep ketuhanan dari awal. Nih. Oke. 2 Yohanes 1:7 ya. Nih. 2 Yohanes 1 nomor 7 rupanya. Buka, Bu. 2 Yohanes 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Anda akui nggak Yesus itu manusia, Bu? ya. Ya, bukan Tuhan kan? Tapi di sini kan Yesus Kristus telah datang datangnya dari Sebagai, surga. ya. Sebagai manusia, betul? Ya. Bukan Tuhan? Sebagai manusia. Ya, bukan Tuhan ya. Artinya Tuhan yang datang Lah, nggak ada kayak gitu. Berarti kalau ibu mengatakan dia Tuhan, ibu penyesat, ya. Karena apa di sini tulisannya telah datang sebagai manusia, nggak ada bilangnya di sini telah datang sebagai manusia dan Tuhan, nggak ada. Ibu di situ, Nggak ada. Di situ Pak Ustadz yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia yang datangnya dari surga. Lah, jangan diubah-ubah, Bu, sebagai manusia. Itulah antikristus. Adanya di Kristen itu sendiri, bukan dari luar. Jadi dari luar itu tidak diperhitungkan. Begitu yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia, itu pengikut Yesus. Tapi kalau yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, itu si penyesat, antikristus. Salah arti Pak Ustadz. Di sini, Bu, ya kagak ada dia bilangnya. Nih sekali lagi, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus, ya, oke, telah datang sebagai manusia, bukan nih ya, sebagai manusia. Nggak ada sebagai manusia dan Tuhan, ya, nggak ada, jangan ditambah-tambah, ya, jangan ditambah-tambah. Itu adalah si penyesat dan antikristus tuh, ya. Ada tertulis bahwa Yesus adalah Tuhan. Banyak. Ibulah penyesatnya kalau gitu ngaku Yesus Tuhan. Makanya jangan ditambah-tambah ayatnya. Kata Yesus banyak penyesat, ya, sebab banyak penyesat yang mengatakan Yesus itu mengakui Yesus sebagai Tuhan, ya. Padahal dia telah datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Malaikat sendiri mengatakan kepada orang Majus bahwa itu datangnya dari surga, Tuhan. Namanya Yesus. Dinamailah dia Siapa Yesus. itu?
Ya waktu dia lahir, malaikat-malaikat mengatakan. Oh, malaikat. Ya. Malaikat Bahkan mengatakan Tuhan itu- lahir. Malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria, engkau akan melahirkan datangnya dari roh. Ah, Nah, ya kan? Jadi dia sudah ada sebelum dia lahir. Sebelum ada bumi ini sudah ada Yesus. Sudah ada anak belum Yesus. Setelah lahir baru namanya Yesus. lah terus Jadi gimana jangan nih? salah. Iya. Iya, jadi Itu jadi itu gini itu kan di artinya. itu kan di situ, itu kan di dalam Lukas itu ya, yang ibu maksud itu. Ya kan? Ya. Tentang Yesus akan dilahirkan kan gitu. Oke? Ya. Baik. Coba kita buka dulu ya. Lukas 2. Ya, teman-teman, Lukas 2. Baik. Semua kita buka semua aja ya. Baik. Bu, Lukas 2 coba baca langsung nomor 11 ya. Ini yang ibu maksud ya. Hari ini telah lahir Tuhan. Betul. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Di kota Daud, betul? ya. Betul. Itu yang dikabarkan oleh malaikat Gabriel. Betul. Baik, Bu. Coba kita ke bawah baca dua-duanya, Bu. Dua-dua. Nih dua-dua ya. Ya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan bayi yang tadi dibawa ini diserahkan kepada Tuhan mana lagi nih? Bapak. Hah? Kepada bapaknya yang di surga, Bapak. Ada berapa Tuhan di situ? Bapak yang di surga Ya. adalah anaknya adalah ini, Tuhan Yesus. Iya, ada berapa Tuhan? Jangan bilang begitu, Pak Ustadz. Lah, kan ini tulisan di kitab Anda. Kan saya mengenal Tuhan yang lahir, Mesias. Bu, tadi ada Tuhan yang lahir. Tuhan yang lahir itu, ya Bu ya, dia dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan lagi kepada Tuhan. Ya. Sekarang saya mau tanya, Tuhan COD dengan Tuhan, itu ada berapa Tuhan? Oke. Ini Pak Ustadz. Ini ya saya tulis ya. Nih. Bapak Alfa dan Omega. Saya nggak mengenal. Nggak ada hubungannya itu, Bu. Nggak ada hubungannya dengan yang saya bahas. Anakku engkau hari ini kuperanakan. Yaitu lahirlah dia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu siapa? Anakku engkau, itulah perkataan Bapak. Anakku engkau hari ini kuperanakan. Bu, coba lihat ayat 11 tadi ya. Saya enggak ke sana kemari, Bu ya. Ini ayat 11 ya, teman-teman ya. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Ini Tuhan yang lahir nih. Ya. Di kota Daud. Oke? Ya. Tuhan lahir di kota Daud. Habis Kan itu nyambung, ya. nyambung Pak dengan yang itu tadi, Antikristus. Ya. Tuhan yang lahir. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan mana lagi? Ada berapa Tuhan? Alfa dan Omega tadi ini. Alfa dan Omega. Saya nggak tanya Alfa dan Omeganya, Bu. Ada berapa Tuhan di sini? Ini ya. Anak ini dilahirkan. Anakku yang kau hari ini kuperanakan. Inilah anakku yang kukasihi. Itu yang membilang itu ini Bapak Alfa Omega. Iya, Bu, saya kagak bahas yang Ibu tulis ya. Perhatikan. Gak membahas yang Ibu tulis. Saya hanya mempertanyakan, ada berapa Tuhan di Lukas 2 itu? Tuhan yang saya kenal di bumi ini adalah Tuhan Yesus. Saya tidak mengenal yang di Bapa di sorga tanpa melalui Yesus. Dia mengutus Yesus ke bumi, makanya saya mengenal Bapa di sorga.
Iya, Alfa berapa? dan Omega, tidak bermula dan tidak berakhir. Ada berapa Tuhan jadinya? Ya, Tuhan yang saya kenal ya Yesus. Yang tidak saya kenal Bapa di surga sebagai Bapaknya. Loh, di sini ada lagi Yesus disuruhkan, Yesus diserahkan kepada Tuhan. Tuhan mana lagi ini? Kenapa Pak Ustaz, kenapa lupa? Hah? Ustaz, kenapa lupa? Di sebelah kanan Bapak, Yesus anak sudah ada sebelum dia bumi dijadikan. Yang duduk di sebelah kanan Bapak, dia turun ke bumi untuk menebus dosa manusia, metong, ya kan? Bangkit lagi, duduk lagi sebelah kanan Bapak. Lah, kayak gimana Bu ceritanya? Tadi ada Tuhan bayi yang lahir, ya diselimuti, lalu dia dibawa, ya dibawa Tuhan yang lahir Tujuannya tadi ngapain? Tujuannya ngapain? untuk pentahiran, kan kayak gitu. Tujuan akhirnya, tujuan akhir. Tujuan akhirnya untuk diserahkan kepada Tuhan. Jadi Tuhan ketemu Tuhan di situ COD. Tujuannya menebus mati di kayu salib itu. Hah? Itu mati di kayu salib. Tujuan terakhir. Nanti kita nggak bicara penyalipan, nggak. Kan kita saya bilang nggak Pak Ustadz, di hulu dan di akhir harus tahu. Iya, Tahu dulu tadi. saya nggak ngotot Bu, ya saya nggak bicara penyalipan juga, ya saya bicara hanya Lukas 2, ya kita akui saja ya, jujur gitu dengan iman Anda sendiri kayak gimana. Di Lukas 2 nomor 11 ya, di situ Tuhan lahir, ya Tuhan yang lahir, Badani ya bicara Tuhan, manusia, ya. ya Tapi Tuhan dapat yang betul. lahir tadi. Tuhan yang lahir tadi dibawa lagi untuk diserahkan kepada Tuhan. Pertanyaannya, ada berapa Tuhan dan Tuhan dari mana? Makanya, kenapa bingung? Saya nggak bingung. Karena dari kecil saya udah paham dan tahu. Semua umat Kristen tahu dan paham bahwa Mesias telah lahir. Yang ditunggu-tunggu, yaitu Yesus. Berilah namanya Yesus, ya kan? Tujuannya apa? Menebus dosa manusia. Tapi masalah kronologis dan akhir endingnya seperti apa, itu iblis yang melakukan. Begitu Pak Ustadz. Nah, saya nggak nanya itu Bu, nggak nanya itu. Yang dikatakan bom dengan Edis tidak berlawanan. Karena semua ada dalilnya. Aduh, Ibu ngelantur ke sana kemari Bu. Iya ngelantur, saya nggak bicara bom, nggak bicara Edis. Yang saya bicarakan Lukas 2 tentang masalah Tuhan COD dengan Tuhan gitu. Ya, lahir sebagai manusia. Kalau ada tidak mengakui Yesus lahir sebagai manusia, itulah antikristus. Iya, tadi ada Tuhan lahir, betul Bu? Ya. Ya, Tuhan lahir tadi dibawa ke Yerusalem, betul? Ya, Bait Allah. Yerusalem. Untuk diserahkan kepada, ya. untuk Itu diserahkan yang kepada di Kristen sekarang anak-anak ditahirkan. Ya. Ya, untuk diserahkan kepada Tuhannya, kepada Bapa di surga. kepada Tuhannya. Di situ Tuhan ada berapa? Sekarang gini, sebelum Yesus turun, siapa Tuhannya kita? Waduh. Tadi Ibu bentar dulu Bu. Ya saya belum ke sana. Di situ ada berapa Tuhan tuh di Yerusalem itu? Nah, Ada berapa Tuhan yang di Yerusalem? loh, Tuhan itu artinya Pak langsung ke sorga. Ya, ini sudah lahir, ya kan? Tuhan sudah lahir, mau ngapain? Menebus dosa. Nah, di awal harus tahu Bapa mengutus anaknya untuk menebus dosa manusia. Menebus dosa manusia. Dia Bapa Maha tahu dan dia membiarkan gitu Pak. Artinya mengetahui, membiarkan. Ya kan? Ada. Tapi iblis lah otaknya semuanya. Bu, jangan ingkari kitab Anda, Bu. Lukas 2 nomor 11 ya. Jangan Anda lawan kitab Anda. Lukas 2 nomor 11. Tuhan lahir. Tuhan yang lahir tadi diselimuti, dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Yang saya tanyakan, Tuhan mana lagi dan ada berapa Tuhan? Itu yang saya tanyakan. Makanya saya gambar tadi Pak. Ini saya gambar Pak Ustadz. Bapa mengutus anaknya. Ini Tuhan dari segalanya, maha kuasa. Dia Iya, utus itu anak kita yang lahir.
Bu, kita nggak bahas sifatnya, nggak bahas. Kita bahas masalah Tuhannya yang tertulis tekstual gitu. Iya, benar. Ibu pakai gambaran sama saya, pakai gambar yang ibu gambar dari pemikiran ibu. Yang saya bahas dari kitab ibu. Nah, di situ ada Tuhan yang lahir. Tuhan yang lahir ini ya dibungkus lalu dibawa ke Yerusalem dan diserahkan kepada Tuhan. Pertanyaannya, ada berapa Tuhan dan Tuhan dari mana lagi itu? Gitu. Jadi Tuhan yang tidak kelihatan adalah Bapa di sorga. Tuhan yang kelihatan yang diutus adalah Anak. Jadi yang dibuat di sini. Jadi ada dua Tuhan di situ. Inilah anak yang kukasihi, inilah anak yang kukasihi kata Bapa. Ya, jadi ada dua Tuhan. Iya, anaknya yang kita kenal. Ada dua Tuhan. Iya. Waduh, Tuhan dua. Gini Pak. Yesus itu nanti bingung nanti Pak. Bingung. Iya, jujur aja Bu ya. Susah kali ibu ngomong Tuhan ibu ada dua gitu. Dari tadi susah kali gitu. Gini Pak Ustadz, Yesus dikatakan hamba Allah, dikatakan guru, terus dikatakan lagi dia sebagai nabi, dikatakan juru selamat. Dia banyak menyandang nama Pak. Dia bilang guru, nabi, hamba, sebagai anak Allah. Ya, itu disandang selama di bumi ini. Gitu. Jadi, ya, nggak apa-apa. Gini, yang penting ibu mau jujur, udah dua Tuhan di situ. Saya nggak ribet lagi gitu. Nah, sama ibu sama dengan Edis. Edis bilang memang di situ ada dua Tuhan memang. Terus juga pendeta siapa itu? Pendeta Depi kah? Deapi kalau nggak salah. Betul kata dia, di situ kata pendeta itu ada dua Tuhan. Sama. Iya, memang. Bo, kalau ada dua Tuhan itu nanti Tuhannya besar. Kata Tuhan yang satu, ya aku mau begini. Kata Tuhan yang satunya, aku mau begitu. Kayak gimana itu? Itu Pak Ustadz yang dibilang hari ini engkau kuperanakkan. Yang kedua, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu Allah yang mengatakan itu, ya kan? Ya itu. Gak mungkin Tuhan anaknya itu dua Bu. Gak mungkin Tuhan itu dua. Gak mungkin Tuhan itu dua. Sekarang gini Pak Ustadz, ya kan? Tuhan kalau dia apa ciri-ciri Tuhan? Bisa menghidupkan orang mati. Bisa ciri Tuhan bisa menghidupkan berkuasa bisa menghidupkan orang mati. Bu, ciri-ciri Tuhan bisa menghidupkan orang mati gitu ya. Bisa menebus dosa. Terus ya. Terus menebus dosa manusia, bisa menghidupkan orang mati, diberi kuasa di bumi dan di sorga. Bapak mengatakan anaknya diberi kuasa di bumi dan di sorga, yaitu kepada Yesus. Anaknya diberi kuasa di bumi dan di sorga. Coba ibu buka Yohanes 5 nomor 37, bacain Bu. Yohanes 5 ya nomor 30. Kuakui Pak Ustadz hafal ayat-ayat. Aku tak hafal tapi mengerti. Gitu loh Pak. Oke, nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Saya udah paham ini. Iya. Yesus mengaku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mana kuasanya? Loh, tertulis di sini dia diberi kuasa. Ya dia diberi kuasa, tapi dia bilang dia nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Sumbernya dari apa Pak? Berarti bukan kuasanya Yesus. Kuasa apa? Tadi kata ibu Yesus berkuasa, tapi Yesus mengaku dia tidak berkuasa, dia tidak dapat berbuat apa-apa gitu. Pisau bermata dua. Yesus diberi kuasa di bumi dan di surga. Tapi Yesus dengan rendah hati mengatakan,
aku tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dari Bapa. Memang itu kuasa itu datangnya dari Bapa. Ya iya, berarti Yesusnya tidak Ya udah. berkuasa kan? Dia tidak maha kuasa tapi berkuasa. Iya, Yesus Terbukti tidak maha bisa kuasa kan? mengalahkan. Ya udah. Terbukti. Ya udah gitu, Bapa yang berkuasa, bukan Yesusnya yang berkuasa. Bapa maha kuasa, Yesus berkuasa. Maha itu, maha kuasa adalah Bapa di surga. Yesus itu berkuasa di bumi dan di surga. Diberi. Lalu mau kayak gimana? Kita mau tabrak ya Yohanes 5:30 tadi. Dia ngomong, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Ya, kan kayak gitu. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Kan kayak gitu. Itu suatu kerendahan hati. Kerendahan hati Iya. Yesus. Makanya dia kagak ada kuasanya di bumi ini. Kenapa nggak ada? Buktinya bisa menghidupkan orang mati. Ya Lazarus. itu dari Bapaknya. Mukjizat dari Tuhannya. Aduh. Ya iyalah Pak Ustadz, dari bapaknya lah kuasanya. Kalau ada anak Pak Ustadz beri kuasa. Nah, anakku, nanti ini mobil ini kamu bengkel ke sana. Ah, ya Terus dia udah. bilang sama tukang bengkel, Pak, Tahu. ini, ada kuasa nggak anak itu? Bapak memberi kuasa. Pak Ustadz memberi kuasa kepada anak bapak membengkelkan mobil. Nah, datang orang itu, anaknya itu kan kuasa. Makanya sekarang ini ada surat kuasa, Pak. Surat kuasa. Yesus diberi kuasa. Iya. Bu, Gitu. Jadi saya pemilik rumah ya, tapi saya pesan kepada anak saya ya, ini kunci rumah. Kamu berkuasa di rumah ini. Rumah itu apakah menjadi anak saya atau iya, kalau ada orang lain rumah punya itu kuasa. menjadi milik anak saya atau bukan? Bukan pemilik. Ya, Bapak lah Bukan, pemilik kan? alam semesta. Saya kan Bukan pemiliknya. Ya udah berarti kagak berkuasa dia, cuma pegang kunci aja. Kita kan bahas kuasa, Pak Ustadz. Pak Ustadz yang baik. Kita membicarakan masalah kuasa, bukan masalah owner kepemilikan. Kepemilikan itu tetap Bapak yang di sorga. Itu Aduh. lalu saya salahkah saya menuhankan yang punya kuasa di bumi ini dan di surga? Nggak salah. Teman-teman yang di bawah salahkah? Nggak salah. Pakai materai pula nanti Bu, pakai materai. Saya sendiri udah ditebus dosa saya, ya wajar saya tuhan. Nanti saya minta stempelnya mana? Ayo. Ada. Pak Ustadz, saya sedikit lagi. Apa? Stempel itu adalah meterai kepada setiap orang. Setiap manusia dimeterai oleh Tuhan. Ada meterai. Meterai itulah sebagai tanda keselamatan bagi setiap orang. Iya, materainya itu hanya untuk orang Yahudi, nggak ada untuk orang Kristen. Hanya 144.000 yang dapat materai itu. Itu Pak Ustadz, 144.000 dengan yang bersama termasuk Pak Ustadz PI. Kalau Pak Ustadz mau menerima Yesus adalah juru selamat. Amin. Ada. Gak usah memaksakan Bu, ya ajaran dari Yesus gitu. Ikutilah Yesus ya, pesan saya. Ikuti apa yang dikatakan oleh Yesus, bukan dari kata-kata orang lain atau kesaksian orang lain yang ada di kitab Anda. Yesus itu orang benar Bu. Kalaunya kita tarik lurus saja gitu ya Bu ya, ajaran Yesus dengan ajaran Islam itu tidak bertabrakan, jujur Pak. Nggak ada bertabrakan. Amin Pak Nggak Ustadz. bertabrakan. Begini. Contoh gini ya Bu ya, Yesus menegakkan hukum Taurat kata Yesus kan gitu ya. Nah, selama langit dan bumi ada, hukum Taurat itu tidak dapat ditiadakan. Betul? Nah, ini dipelihara di Al-Quran. Nggak masalah bagi kami. Habis itu Bu, ya Yesus setelah dia disalib katanya, dia bangkit, tapi dia dikapani, kan gitu, dikapani, nggak ada pakai jas, gitu. Pak Ustadz, kita Terus udah bentar, Yesus disunat hari ke-8, umat Islam juga sunat, kan nggak bertentangan dengan Islam. Terus Yesus tidak pernah mencontohkan makan babi, nggak pernah. Ya. Iya. Saya nggak makan babi Pak. Ya makanya saya pun juga kagak makan babi gitu. Nggak bertentangan ajaran Yesus itu kalau asli dari Yesusnya sendiri. Terus Yesus bilang sembahlah Allah dan kepada Dia saja engkau berbakti gitu. Maka umat Islam pun juga menyembah Allah gitu. Betul Pak. Nah, kalau tegak lurus
Nggak ada masalah ajaran Yesus itu. Yesus berkata, aku dari Bani Israel. Ada tuh ayatnya di Quran juga. Quran surah Ali Imran ayat 49. Wa rasulan ila Bani Israel. Aku diutus hanya untuk Bani Israel. Di Matius 10 nomor 5 sampai 6. Ya, dia melarang ajarannya dibawa keluar Yahudi. Gitu, gak ada bertabrakan dengan Islam. Kalaunya kita lihat contoh dari Yesusnya, Yesus berdoa dengan cara bersujud di Taman Getsemani, kan gitu. Ya, kan? maka umat Muslim pun juga menirunya gitu, sujud dan berdoa. Nggak ada jingkrak pakai diskotik, waduh. Jingkrak pakai dugem. Nggak ada Yesus ngajarin kayak gitu. Itu antikristus itu. Nggak ada. Yang anehnya, yang lucunya Bani Indonesia ikut-ikutan gitu. Bani Indonesia ikut-ikutan. Ya betul Pak Ustadz. Jadi nggak salah dari Kristen itu sendirilah antikristus itu, bukan dari luar. Gitu. Sepakat dah. Kalau yang itu ya antikristus, maka ikuti Yesus, bukan ikuti kata orang, Bu. Yesus tidak pertama gini, saya bantah dulu ya. Saya membantah. Yesus tidak kenal Kristen. Yesus tidak pernah mengucapkan Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen, dan Yesus tidak pernah menyuruh Anda jadi Kristen. Oke. Sebaliknya Pak Ustadz, kita Kristen hanya mengikuti, Yesus tidak mengenal. Kita mengikuti sifatnya, mengikuti hukumnya, mengikuti seperti apa sifat Yesus. Makanya Kristen itu pengikut Kristus, bukan Yesus mengikuti kita yang mengikuti dia. Bukan, Bu. Kristen itu bukan pengikut Yesus, penyembah Yesus. Kristen itu mana ada Kristen